Pernahkah laptop Anda mengalami hal seperti ini? Muncul no bootable device pada saat menyalakan laptop. Silahkan tekan F2 di keyboard hingga si laptop masuk ke BIOS. Kemudian masuk ke tab boot. Nah, di sana kita akan melihat ada yang namanya menu boot mode. Nah, di bagian boot mode, kita bisa mencoba merubah dari UEFI menjadi legacy. Kemudian silakan masuk ke tab exit. Pilih exit saving change. Atau kita juga bisa menekan F10 di keyboard untuk menyimpan dan keluar dari menu BIOS. Setelah itu, maka si laptop akan melakukan restart secara otomatis, sehingga akan muncul logo Acer. Nah, jika si laptop normal, maka akan masuk kembali ke Windows secara otomatis. Namun, apabila si laptop tetap mengalami bootable yang muncul seperti di awal, maka tandanya si laptop tersebut mengalami masalah di bagian hardware. Kemudian kita akan mencoba kembali untuk masuk ke BIOS. Kemudian kita cek di bagian informasi. Di sana tertulis HDD 0. Kemudian ada juga HDD 1. Nah, yang kita cek adalah HDD 0 dan HDD 1 tentunya. Untuk HDD 0 ini adalah biasanya SSD ataupun NVMe. Kemudian untuk HDD 1 biasanya ini adalah hard disk. Nah, kita cek apakah HDD 0 dan HDD 1 muncul tipe ataupun merek dari storage tersebut. Apabila tercantum, maka hard disk dan NVMe dalam keadaan normal. Misalnya seperti ini, untuk HDD 0 dia tertulis none, yang berarti tidak terdetek, ya. Nah, untuk HDD satunya di sini ada merek Toshiba, yang berarti memang muncul ataupun terdeteksi. Nah, untuk HDD 0 karena di sini tercantum none, maka ini adalah salah satu bukti bahwa bagian NVMe ataupun SSD-nya tidak terdeteksi. Ini biasanya diakibatkan karena kerusakan pada perangkat SATA SSD, ya, seperti SATA M2 ataupun NVMe. Ataupun bisa juga karena memang hard disknya yang sudah lemah ataupun rusak.
Oke, setelah itu kita harus menginstal ya, karena untuk SATA yang baru ataupun storage yang baru itu masih kosong dan kita harus mengisi OS-nya ya, atau mengisi Windows-nya kembali. Kemudian di bagian partisi kita harus mendelete ya, yaitu drive recovery dan juga drive untuk MSR reserve-nya. Karena kalau misalkan kita tidak menghapus itu, maka pada saat nanti si laptop dinyalakan akan muncul dua OS. Nah, maka untuk di bagian drive recovery dan drive MSR reserved itu harus kita hapus atau delete. Setelah itu kita lakukan alokasi baru ya di SATA M2-nya, itu biasanya ada di bagian bawah ya. Nah, setelah itu baru kita lakukan instalasi, dan jangan sampai melakukan kesalahan format di bagian drive ini.